Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamul muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim. Muqarraban alim ulama, mungkin sebuah yang saya taati fatwa-fatwanya. Lebih khusus kalau kita bersama Ayahanda Al-Muqarram Kiai Haji Ahmad Mujahid yang saya taati fatwa-fatwanya, Romo Kiai Haji Muksin yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Wakil Bupati Malang, nikah tentang kaum dan nikah. Orang Madura, jangan lemes yuk. Orang yang akan lemesnya. Wa sallallahu Muhammad, wa sallallahu Muhammad. Beliau ini bersahabat dengan saya cukup lama. Ada 16 tahun. Beliau sekarang jadi wakil bupati Malang. Nama beliau Bapak Haji Sanusi. Asal Bangladesh, Bangkalan Desa. Matlub Lorena. Wassalamualaikum Muhammad. Dan tentang Madiun yang istiqomah luar biasa. Saya terharu. Walaupun beliau masih Madiun tetap istiqomah ke Tumpang ini. Mungkin Allah naikkan pangkat dia. Bangladesh itu. Di Bangkalan Desa Tuleng. Luar biasa. Mungkin dinaikkan pangkat saja. Saya kedatangan dan luar biasa sahabat ternyata saya juga ganteng. Mungkin sering lihat di koran, di televisi. Profesor Dr. Muji Raharjo, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tidak pas rasanya kalau tidak berdiri. Kalau yang mancung Profesor. Wassalamualaikum Muhammad. Kalau di Mesir, pendidikan tinggi Islam itu namanya kiai, syekh. Yang punya pesantren namanya guru. Nah, karena Indonesia ini hebat luar biasa, wali. Yang punya pesantren kiai, lembaga tinggi Islam pendidikan baru rektor. Enak apa? Rektor apa kiai? Oh kiai. Ini rektor kita, mungkin-mungkin barokah. Monggo rektor. Saya bersyukur sekali. Hari ini bahagia. Saya sudah bikin spanduk yang besar begitu ya, Indonesia damai. Karena yang datang itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua jadi satu. Saking damainya, malaikat datang, diberi hujan semuanya. Saking damainya sampai hujan kayak gini. Oh Akbar. Mungkin barokah. Mungkin barokah. Ojo khawatir assalam, masih banyak makanan 50 menit. Karena mungkin assalam baru ikut pengajian Kuzen, lihat kotaan langsung disampat semua. Belum ditunggak di entek. Enggak masalah. Mungkin panjang umurnya. Enggak guyon.
Masih ada banyak. Ada saya nyiapkan sate saya 50.000 suntuk sate. Mungkin barokah. Saya bersyukur nih sahabat saya juga ini, masya Allah. Tunggu apa nih? Biasa istiqomah calon wali kota Batu. Amin. Gus Khairuddin. Amin. Tunggu wali kota Batu. Amin. Al-Fatihah. Ini juga ada yang datang, Bu. Masya Allah. Harus dikenalkan. Di Gusjen ini semua partai masuk. PKB, P3, Hanura, Golkar, apa saja masuk. Saya masuk partai pas-pasan juga masuk. Saya kenalkan. Ini Mas Kelana. Mungkin lihat di TV ya ini. Ketua DPD Hanura Jawa Timur. Tuhan barokah, amin. Oh, boleh masuk pondok saya pasti barokah, amin. Allahumma. Ganteng ya, ganteng. Pintar itu sana mas. Terima kasih. Yang satunya insya Allah ini calon wali kota Surabaya nanti. Jadi, ayo Mas Wisnuwardana. Masya Allah. Pondok ganteng ini. Tuhan barokah, amin. Allahumma. Istri juga masih satu, amin. Ya, terima kasih Mas. Yang saya bersyukurnya, saya kenalkan semuanya. Romo Eko. Ini perwakilan dari Uskup kirim surat ke saya. Isi surat Uskup begini. Gusjen, saya pemimpin lintas agama, mulai dari Ngantang ke Timur, Banyuwangi sama Madura, mengucapkan selamat kepada Gusjen karena meneruskan cita-cita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, menciptakan Indonesia menjadi damai, lintas agama, hormat menghormati, harga menghargai. Saya dikirim surat, beliau mau datang, tapi karena beliau sudah usia 80, agak sakit, diwakilkan kepada Romo Eko. Nek kemat udah Bangladesh juga. Thank you. Situ Banda nih ya. Situ Banda. Mana situ Banda? Batoan. Sepupunya Bondowoso. Terima kasih Aja Assalamualaikum. Ada Romo yang ganteng ini, masya Allah. Saya kenalkan Romo. Ya. Nah, ini Romo masih muda, luar biasa. Terima kasih Romo hadirnya di sini. Romo juga terima kasih hadirnya. Silakan berdiri. Masya Allah. Terima kasih. Ini yang dari Katolik Bunda. Anda yang dari Protestan. Mari Anda. Ini perwakilan dari Pendeta Sudi Dharma. Alhamdulillah beliau bersahabat dengan saya. Gusjen, kalau kita ini bersatu, Indonesia makmur. Makmur. Tanpa kepentingan. Kita oke? Kita oke? Kita oke? Merdeka! Mungkin saya tidak pengertian dikasih hujan terus gitu. Wes tak suhu tambah terus ya. Ya apa? Enggak, terima kasih. Mana yang saya belum sebut, Profesor Sarjana yang saya hormati, yang saya muliakan, Dr. Mul yang saya hormati, yang saya muliakan. Saya kedatangan tamu juga sekarang. Ibu Nur Hayati di Segal. Kenal ya? Demokrat, ketua lintas fraksi Partai Demokrat ada di situ. Kita juga kedatangan tamu, terima kasih Ibu Sumarti, istri Pangdam 5 Brawijaya. Beliau juga hadir di tempat kami, ada sama Bu Nyai. Terima kasih hadirnya dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam ini, termasuk khususan Assalam. Saya bersyukur karena kemarin saya ngisi di Hotel Utami Panjenengan bersama Gus Ipul. Saya datang sudah capek-capek. Kalau sampai tidak datang, tak subuh. Nah ini bersaudara. Kalau sudah bersaudara, enak. Amin. Allahumma. Saya lagi mikir. Saya teringat begini. Dulu mau jadi presiden, mau jadi DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, gampang. Kenapa? Tergantung
campur garis tangan. Gimana? Gimana? Sekarang nggak bisa, harus campur tangan. Gimana? Campur tangan pun tidak kuat kalau tidak ada buah. Apa buah tangannya? Oh, manusia ya. Gini, betul. Buah tangan pun tidak cukup kalau tidak cium. Kalau sudah berhasil kalau tepuk, tidak berhasil baru angkat. Suwe-suwe di potong pulau itu. Muhammad. Saya nggak panjang lebar. Biar kenapa? Ini yang makanan. Bang Benny, sini Bang. Obrol milik pakai gamis ini. Bang Benny, maju Bang Benny. Saya ini cinta betul bagusnya, masya Allah. Tadi baru datang sudah pakai peci, pakai jas. Saya terilhami gimana kalau pakai gamis. Masya Allah, coba. Kalau pakai gamis potongannya, masya Allah, kayak bulu linggis lima. Ini sahabat lintas agama. Bang Benny itu sahabat kita lintas agama. Ngerti? Sini Bang. Anda ngobrol untuk miring-miring Bang. Kalau kirun aja Bang. Wah ini begini susah. Jangan oke. Susah. Bagus. Masya Allah takut. Terus sampai menangis. Kenapa? Menjalin persaudaraan yang luar biasa. Mungkin saya bisa melanjutkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini malam sebetulnya sekaligus penutupan sementara karena Ramadan. Jadi nanti kita akan buka kembali tanggal 5 Agustus. Tanggal berapa? 5 Agustus. Biasanya Gus Jalil pakai teror. Cuman panitia plus jamaah, jangan Gus. Wong sudah tidak hujan Senin sampai Kamis. Biar ketok bangunannya bagus gitu ya. Saking senengnya, Jibril dengar. Kan tidak laporan. Akhirnya dibikin hujan. Tak suruh bolak-balik mendan. Tak bisa. Tapi ini hujan Pak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya kedatangan juga tamu Komandan Pampres Mas Novi. Terima kasih hadirnya panjenengan, mungkin barokah. Ini saya tidak rongga-rongga. Mudah-mudahan panjenengan hadir di tempat ini diberkahi oleh Allah, dijagai oleh Allah. Duduk yang manis, masih ada ronde ketiga, makan yang ketiga. Nanti jangan khawatir, nanti makan bersama. Ini nanti ada sambutan sedikit dari Wakil Bupati dan Direktur UIN. Terakhir ceramah tidak panjang, insya Allah akan disampaikan arahan dalam Munir Mujahid. Tenang di tempat, sampai tidak begitu panas. Yang mana saya sebetulnya pakai gamis sampai gila sampai selesai. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qalihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati ya toleh mancing beri sekolah udah santri bulan ini tapi istiaja nanti kapi nama lagi bilang bukan yang nanti kapi ini kan Bapak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun para ulama yang kita taati, wabil khusus Romo Kiai Haji Mujahid dan Romo Kiai Haji Gus Jen baik. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dan umur yang berkah. Yang saya hormati rektor saya Bapak Profesor Dr. Muji Raharjo. Ini dulu saya muridnya ya, sampai sekarang ya. Yang saya hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, pejabat TNI, Polri, ada Pak
hormati ada Ibu Pangdam Sumarti bersama Ibu Nur Hayati serta hadirin wal hadirat rahmatullah. Marilah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita semua oleh Gusjen baik yang baik sekali ini kita diajak sama-sama untuk menuju surganya Allah dengan cara berzikir. Mudah-mudahan ibadah kita semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintunya surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sudah terbiasa ini insya Allah punya kunci. Rasulullah bersabda, man mata bi qawli la ilaha illallah dakhala mati dengan mengucap la ilaha illallah mlebu surga. Gampang nih. Yang penting hukum nih tidak oleh sesama bangsa Indonesia saling membenci. Saya sebagai wakil bupati mewakili Pak Rendra Krishna, hari ini Bapak Dr. Haji Rendra Krishna tidak bisa hadir ke tempat ini karena mengikuti pembekalan sebagai bupati baru. Walaupun sudah 5 tahun setelah terpilih kembali, statusnya baru lagi. Tanggal 17 Februari kemarin dilantik, sehingga bupati yang dilantik pada bulan Februari ini semuanya mengikuti pembekalan di Kementerian Dalam Negeri. Insyaallah tanggal 31 pulang. Dan Pak Rendra titip salam kepada semua jemaah khususnya Gusjen dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai hadirin wal hadirat rahmatullah. Nah, kita malam ini cukup bangga dan bahagia karena di tengah-tengah kita juga hadir sesama saudara kita bangsa Indonesia walaupun beda agama tapi satu jiwa Bhinneka Tunggal. Insya Allah mudah-mudahan didoakan beliau-beliau ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam pergaulan kita harus saudara-saudara kita harus sama, tapi dalam akidah kita memang berbeda. Lakum dinukum, kita berbeda agama tidak apa-apa, pergaulan tetap harus sama. Islam yang baik itu rahmatan lil alamin, menghargai semuanya. Jangankan sesama manusia merusak binatang, membunuh binatang dengan cara yang tidak baik, tidak boleh. Menebang pohon, membuli hutan yang menyebabkan akibat kebanjiran juga tidak boleh, itu berdosa semua. Ya, sekarang ini pemerintah ya gencar mengadakan penghijauan, tapi di hutan yang sudah hijau digunduli, ini nggak pas. Ya mudah-mudahan ini Pak Jokowi nanti bisa segera melihat hutannya digunduli terus, ini akan bahaya. Sumber debit air kurang, terus ekosistem akan rusak, cuaca tidak menentu, banjir di sana sini. Harusnya Pak Jokowi Presiden sekarang ini membuat kebijakan mungkin melalui Gusjen untuk moratorium dan usaha tebang hutan. Insya Allah walaupun Pak Jokowi pengusaha mebel cari kayu lain, tidak usah tebang hutan bisa. Ya. Nah, hutannya nanti diselamatkan, insya Allah ini Indonesia akan berubah lagi. Tidak, cuacanya tidak tidak berubah kayak sekarang ini. Sekarang musim ini nggak hujan, tahu-tahu hujan. Iya, seharusnya nggak hujan karena beberapa hari sudah terang. Tapi karena barokahnya acara malam hari ini, masyarakat yang banyak menanti hujan sekarang hujan. Jadi barokahnya saya ini. Allahumma saya atas nama Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik kegiatan ini, apalagi Gusjen ini terkenal adalah guru spiritual untuk orang-orang, yaitu ya. Insya Allah rehabilitasi mental ini sekarang diperlukan karena Indonesia Presiden sudah menyatakan darurat narkoba. Di Kabupaten Malang ini nomor 2 se-Jawa Timur narkobanya setelah Surabaya. Di Malangnya
nomor satunya Gondang Legi desa saya, sama kecamatan saya Gondang Legi. Nomor 2-nya Singosari. Yang kena sekarang bukan anaknya orang siapa, semua bisa kena. Orang punya anaknya orang tani kena, anaknya pengusaha tebu kena di Gondang Legi, anaknya kiai kena, anaknya pengurus NU kena, anaknya pengurus Ansor kena juga. Ya mestinya Ansor memerangi narkoba, anaknya kena. Jadi narkoba sudah tak bikin jerah. Nah berikutnya kalau sudah anak-anak kita ini kena narkoba, berikutnya kena HIV/AIDS. Di Kabupaten Malang yang terdaftar melakukan perawatan ke Dinas Kesehatan yang terjangkit mengidap HIV/AIDS sebanyak 1.780. Itu pun yang terbanyak Gondang Legi. Kedua, Sumber Pucung. HIV/AIDS itu terindikasi di mana banyak baronnya, ya di situ banyak AIDS. Gondang Legi itu kota santri, tetangganya Gustin, tapi kompleksnya besar, jemaahnya 150. Di Sumber Pucung itu jemaahnya ada di Sorong, itu ada 300 di sana. Di Kepanjen itu namanya Butapi juga ada. Kalau dekat sini ya Kalisari. Ya, jadi yang banyak pergaulan seks bebas itu akan menyebabkan HIV/AIDS. Kalau sudah kena HIV/AIDS sampai sekarang tidak ada obatnya. Itu adalah seperti siksaan dari Allah. Di dunia saja sudah disiksa kalau orang berhubungan antara laki-laki perempuan tidak melalui akad nikah yang benar. Dan sekarang sudah tidak mengambil batas. HIV ini bisa ibu-ibu rumah tangga itu kena juga kalau suaminya itu berudus, ya. Sopo konoan itu kompleks itu rentan dibawa pulang, akhirnya ibunya kena. Nek ibu kena, anak yang dikandung 99% kena juga. Makanya kita berdoa mudah-mudahan dengan istighosah ini Allah menghentikan cobaan ini agar khususnya masyarakat Kabupaten Malang berhenti tidak memakai narkoba dan dihentikan untuk tidak kena penyakit AIDS. Allahumma amin. Ini saya sampaikan karena saya jadi ketua komisi perlindungan HIV/AIDS di Kabupaten Malang. Jadi datanya rodok ngerti. Setelah jadi wakil bupati ditunjuk menjadi ketua KPA, Komisi Perlindungan HIV/AIDS. Bapak Ibu para kiai hadirin yang saya hormati, ini perlu juga untuk kita antisipasi. Anak-anak kita dijaga, keluar malam, arahnya tidak jelas supaya diawasi. Karena pergaulan di Indonesia, di Malang ini sudah tidak ada batas. Jangan-jangan bilangnya mau study club atau pelajar kelompok, nyatanya masuk ke daerah dunia dukun, dunia gemerlapan malam, yang di sana itu banyak sarangnya HIV/AIDS sama narkoba. Nah, kalau sudah kena narkoba berganti-ganti jarum satu dibuat nyuntik sesamanya, ini akan menolak. Dan kalau sudah parah, nah ini hatinya ke Gusjen. Mudah-mudahan nanti Gusjen tidak dapat yang itu lagi, sudah penting. Allahumma amin. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan. Kita dukung untuk sama-sama berdoa kepada Allah. Hanya dengan pertolongan Allah kita akan menempuh jalan yang terbaik. Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul bait, saudara saya Hussein, senior saya Romo Kiai Haji Ahmad Mujahid, para wakil bupati yang hormati, para ahli ulama, kiai, lintas agama, pimpinan organisasi massa NU Muhammadiyah Al-Irsyad, saudara saya IDI, jamaah Romo, suster lengkap. Alhamdulillah, saya atas nama warga Uin Maulana Mati Ibrahim Malang diundang Hussein ke sini menyaksikan pertemuan yang sangat indah, super indah. Ngapunten nggih, kula niku 5 tahun terakhir kira-kira keliling itu mulai tutup paling utara dunia ini sampai yang paling selatan, paling barat sampai paling timur. Kita hitung terus kira-kira sudah 36-7 negara dunia. Dan yang nanti coba ada ini tidak pernah berkumpul para tokoh agama, lintas agama, lenggah sesarengan, tujuannya guyub rukun urip. Masya Allah, indah sekali. Nah, ngapunten mawon. Syria niku agamane napa tadi? Wong Syria niku agamane napa? Islam. Pinten sane ini belum pecah. Hampir 400.000 saling membunuh. Kulo teng Sudan, kulo 2 minggu yang lalu saya dari Turki keluar dari bandara, bom meledak. Keadaan ke Mesir, semua bahkan keluarga kepanggil ulama Rusia, semua ngumpul. Ketika kami datang, ulama Rusia itu berkumpul, harapannya satu, kami ingin sekali dunia ini aman, dan amannya dunia itu kalau yang memimpin itu Indonesia. Subhanallah. Saya ke Polandia ketemu Osko Polandia, tokohnya Katolik Polandia. Harapannya juga negara dunia ini aman kalau model kehidupan beragamanya seperti Indonesia. Sebulan yang lalu kalau ada tamu namanya Syekh Azhar, orang paling top, ulama paling top Al-Azhar Mesir, saat ini di Roma, di Paus hari ini. Begitu menginjak Indonesia di Jakarta, kalau ke Uin Malang, setelah pulang saya tanya, Syekh Azhar, apa pendapat Syekh Azhar tentang Indonesia? Nomor jawabnya, ngeten. Kok saya kira orang Indonesia ini, apapun agamanya, sudah tidak berhak masuk surga. Loh, kenapa begitu? Kenapa begitu, Syekh? Karena sesungguhnya Indonesia ini sudah menikmati surga. Jakarta ada Istiqlal, sebelahnya itu gereja. Kalau minggu, lek parkir ada Istiqlal. Jamek sama. Gerejanya kalau tak 25 Desember, parkirnya jamaah gereja di depan masjid Jamek. Ayo urip sesarengan sing rukun, sing Islam tahu masjidnya, tahu musholanya, tahu pondok pesantrennya, sing Kristen tahu gerejanya, dan seterusnya. Insyaallah. Kalau negeri ini, coba bapak sekalian, Indonesia ini gagahnya sinten? Milik siapa Indonesia ini? Berapa luas negaranya? Berapa pulau? 17.507. Itu yang punya nama. Yang punya nama itu data terakhir 17.507. Mulai Sabang sampai Merauke. Penduduknya ini 254 juta kan nih. Sukunya kita 1.331. Bahasa daerah kita 756 bahasa daerah. Agamanya
Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ada Konghucu. Semua ini berhak hidup di Indonesia dengan menjalankan syariatnya masing-masing. Islam tidak pernah damai kalau Islam tidak rukun dengan sesama warga yang lain. Nah, walau ini pengajian yang digagas Gus Dur ini luar biasa. Saya kira hanya Gus Dur yang mampu mengadakan pengajian seperti ini. Kalau saya Pak Jokowi, Gus Dur saya angkat jadi menteri sosial atau beragama, sebab bisa merukunkan orang berbagai lintas agama. Tidak mudah. Pendeta ke sini, romo ke sini, suster ke sini, Pak Wagub ke sini, tokoh agama ke sini. Saya mewakili rekan-rekan sejawat saya, para akademisi di Malang, para guru besar, mendoakan agar dosen ini kuat, diberikan kesehatan untuk melanjutkan perjuangan pondok pesantren ini, dan kita semua berkumpul di sini ya, Masya Allah, menjelang Ramadan ya. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, Masya Allah. Bapak Ibu kan kepengen ya, UDP ini ku tenang ya. Apa syaratnya UDP tenang? Napa dari UDP Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Eling orang pangeran yang awakmu pengen hidup tenang. Niki mau Gus ngajak kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, awak dhewe niki tenang. Napa yang tempat pengajian pikiran terus jodoh. Enten apa? Mari pengajian gue pikiran enten enten. Tapi mantan Arema. Kok saya pikir mantan Arema itu pikiran. Tidak pernah, walaupun yang dari ribuan itu tidak pernah. Kenapa? Hatinya dinaungi sinar ilahi. Orang yang masuk lembaga-lembaga taklim, menghadiri majelis-majelis taklim itu hatinya disinari sinar ilahiyah. Hatinya resik, tenang. Nah, makanya tidak kegiatan masuk hujan, sabar. Coba umpama di bal-balan, lagi kegiatan. Terus kata buku karcis gak bisa masuk, mesti geger. Tapi karena ini kita pengajian, Gus Dur masuk masjid, dia masuk masjid pun juga mau. Tapi makanya dia jadi istiqosah, terus jangan terus. Ada ibu Pangdam, Masya Allah, ngapunten. Ibu Pangdam hadir ke sini dari Jakarta ke sini, maju ke sini. Saya juga ke sini, bagus aja. Saya masih dua lagi masalah malam saya. Jangan gak jadi istiqosah, ayo aja ke masjid. Istiqosah lalu tempat kasusnya tadi Pak Bupati hadir memberikan dukungan, Masya Allah. Karena itu Insya Allah nanti kalau ada tamu-tamu bertikus, tadi saya datang dari Saudi, mau saja ke sini, Pak ceritakan tentang pondok ini, pengen sekali hadir. Oh bisa ya, Gus Dur itu tidak hanya nambah di waktu ini. Apa? Lupa orang itu kan sulit sekali, tapi dengan subuhnya, wah, dengan subuhnya jos, orang yang rusak pun bisa menjadi baik. Dan itu saya kira Gus Dur itu berhak masuk surga sekarang ya. Kalau Gus Dur masuk surga duluan, sama jadi nurut dan bumi ini. Gak minta sih Gus Dur itu sana. Gak minta surga di Gus Dur. Gus Dur dia dengan masuk surga. Jika dari Gus Dur, Insya Allah jamaah ini akan hari semakin baik. Semakin banyak merangkul berbagai aliran profesi. Pokoknya masuk jamaah Gus Dur ini sudah pada mulu sing profesor, sing petani, sing pedagang, tidak ada bedanya. Sami-sami awak itu lenggah kesarangan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Eling pangeran dengan zikir insyaallah awak itu niki antine terus pindah balik kula niku pilih temudi-mudi sepindah harapannya Indonesia lah yang memimpin masa depan. Sekarang Indonesia menjadi contoh kehidupan agama di dunia. Contoh kehidupan beragama saat dunia. Sing negara Islam sendiri gue. Saudi, Yaman, Irak, Sudan, Syria, Mesir, Afghanistan, gue kira kabeh, Pakistan, Indonesia ataupun. Alhamdulillah. Napa sebab itu Indonesia ini? Karena ada majelis-majelis
kasusnya teniki sesarangan saling menghargai satu dengan yang ini modal. Makanya sekarang sudah digelorkan namanya Islam Nusantara, Muda Indonesia. Kalau itu diundang ke London sudah balik yang cerita tentang model Islam Indonesia, termasuk dari diundang Paus, kalau diundang Paus untuk bercerita tentang Islam dan kehidupan beragama di Indonesia. Nanti tak ceritakan bahwa di Indonesia ini ada kota namanya Malang. Di Malang itu ada pondok pesantren khusus pimpinannya namanya Gus Dur yang bisa mengadakan istighosah sesarangan lintas agama. Saya kira Paus pasti akan setuju, mantu-mantu gitu. Ini kawan-kawan saya, para rektor, saya beritahu malam ini saya akan dosen. Mereka mendukung sekaligus, dan ayo perjuangan ini kita teruskan dengan niat untuk mencapai ridho Allah dengan hidup rukun sesama warga bangsa. Nanti lawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para romo, saya sampaikan selamat bertemu. Thanks for meeting this night, especially for you. Thank you very much. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qul ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa asyhadu anna Muhammadan liqa'il man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa muttaqin bihi amma ba'du. Hadratan masyayikh yang sangat kita muliakan, Al-Mahsus Al-Dhabi Al-Makan Majlis Mahathir Junud, beliaunya Romo Kiai Haji Hussein Bek selaku pengasuh pondok rehabilitasi, para ulama yang sangat saya muliakan, guru besar saya Bapak Profesor Dr. Mujio Raharjo, ini saking Ponorogo asli, 70 sing pertama Ponorogo. Kiai bicara dari situ berapa? 70 ribu kali tapi jumlah situ sing pertama dipun buntut timbangan nganggur naik yang terhormat ini Bapak pejabat kita ini, Bapak Wakil Bupati yang kita cintai,
jauh dari Madiun, komandan kita ini. Tidak lupa tokoh-tokoh partai hadir banyak ini ya. Ibu Panglima Pangdam di Brawijaya, kudu susah membuatnya ini. Wabil khusus Romo-Romo ini, Masya Allah, saya berbangga hati. Berarti Gusen satu-satunya kiai yang bisa menerapkan ayat suci Al-Quran. Nabuh Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hai manusia, aku ciptakan kalian dari laki dan wanita. Dari laki dan wanita aku kembang biarkan menjadi bersuku-suku bangsa, beraneka ragam budaya dan agama. Tugasnya satu, tidak arah detik bilasan demikian mensusuri dia untuk menciptakan hidup kalian di dunia ini. Itu saya merdeka. Tegak kebenaran hari ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pertama kita bertambah syukur malam hari ini majelis yang khusus istimewa, super istimewa. Masya Allah, pengajian digelar dengan segini mewah. Malaikat Jibril pakai hutan minggir lagi, tapi alhamdulillah panganannya tidak kabeh. Acara belum dimulai makanannya habis. Lo kiai ini lo karuan. Masya Allah, syukur. Pak Mujahid betul-betul tahun tak lama, sebentar saja. Sebab ini sepuluh keringinan usumungge tentang itu. Allah katakan, Allah ciptakan manusia dari laki wanita, dikembangbiakan beraneka ragam. Dari macam-macam budaya dan agama dita'arufu untuk saling bergandengan. Ibu ini rukun. Dan saat ini bisa menerapkan kesen. Kiai lain tidak bisa, susah. Mungkin kerana subuh. Subuh. Dia kata ini merokok bapak ini anaknya turun bapak ini suara ini bodoh ya kurang pada kita sama-sama Islam, Kristen, Hindu, Buddha tujuannya satu. Mereka semua ingin mendekatkan yang kuasa. Betul? Betul? Betul kan? Betul kan? Ingin mendekatkan Islam untuk minta fasilitas. Kalau kita terkenal dengan rahmatullah, kalau beliau menyatakan kasih Allah, begitu. Ini menurut Injil Matius 11 ya, saya punya. Yang namanya itu tadi, bukunya tak punya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kuncinya dulu. Dan Islam gimana? Sekedar malik penjenengan nanti perintah seluruh dari amalia ibadah agama pun apa saja itu sarana untuk mendekatkan yang kuasa. Kuncinya di situ. Lalu-lalu penjenengan kepingin ngadepkan Gusti Allah supaya ditompo turun rumah usaha ceket kali Gusti. Ini kunci. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nek sira kabeh takut bab aku Muhammad, jawab aku ceket. Kalau udah dekat, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahkan tak kabuluk nek sira kabeh rumangsa cedhek karo aku. Ini yang kadang kita belum punya.
Mohon maaf, keluarga besar Kristiani pun juga demikian. Nyembah sama Tuhan. Kalau batin tidak rasa dekat, nonsen. Kasih anak dulu. Ini kunci. Jadi nopo niku wiritan, nopo sholawatan, nopo niku sembahyang, nopo niku poso, sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kalau sudah dekat, jos. Adapun sholawatan, ucapan, zikir, tasbih dan seterusnya mesti saya disampaikan oleh Gus dengan khususnya tibil qulubi wa dawaiha. Dodong cepat. Ono sing serius, ono sing pukul-pukul. Ono ambil mikir pukul, ambil ngelirik orang. Itu lagi santri. Rasa dekat. Mohon maaf, ini saya pakai ceramah global. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu dan yang punya beripo, kekuasaan besar. Terus kita butuh segala sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan otak, selesaikan. Jangan minta sama Tuhan. Kalau baru kita tidak mampu, minta sama Tuhan. Ini adalah siapapun, mau Islam, mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha, semua yang bisa selesaikan otak, jangan minta sama Tuhan, selesaikan sendiri. Yang baru tidak mampu, mintalah ke sana. Dan minta ke sana itu alatnya satu hati, dua hati itu apa? Hati itu tempat roh. Roh itu apa? Tenaga Tuhan yang ada di manusia. Jadi Allah itu meletakkan alat di dasar manusia sebagai kontak sinyal. Sesaat Allah kontak dengan manusia, maka Allah kontak dengan sinyalnya sendiri. Di mana? Di hati. Manusia mau kontak dengan Tuhan, gunakan hatimu, rohmu untuk dikontakkan dengan Tuhan. Jenisnya sama. Roh dengan Tuhan itu sama. Surga ketok di dunia kado. Semuanya serba abstrak. Roh itu kekuatannya kecil. Penjenengan digerakkan oleh kekuatan Tuhan ini. Mujahid tangannya ngangkat mendukur sing ngangkat toh. Roh kekuatan Tuhan. Roh. Mujahid bicara sing ngomong roh. Mujahid mendengar sing ngomong roh. Sarung ngobak sing ngobano. Angin 100 sing tak kira tak bujui. Semua itu digerakkan oleh roh. Nah, nek roh penjenengan didekatkan dengan Allah sudah secara otomatis. Jenisnya sama, persenyawaan sama, beda kekuatan. Satu kekuatan besar, satu kekuatan kecil. Kalau didekatkan maka kekuatan besar akan mengisi kekuatan yang kecil. Contoh, ada paku yang memiliki magnet lemah, lembek sekali tenaga elektromagnetnya. Diesek-esekkan di lemah, ada zat besi yang katut. Allah memiliki magnet yang besar. Kalau paku ini kita dekatkan dengan magnet yang besar, maka otomatis magnet yang besar akan mengisi magnet itu ke paku ini. Maka paku ini memiliki kekuatan besar. Itulah pengertian dekat bagi nikorib. Maka Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau kau ditanya umat Tuhan, bilang aku dekat. Ujibu da'wat da'i, bakal aku kabulkan seluruh permintaan kalau kau dekat dengan aku. Pengertiannya apa? Kita akan diberi kekuatan dari Tuhan. Maka kita akan menjadi besar. Lebih kontinu kita kontak dengan Tuhan, lebih besar terus, sehingga kemampuan kita lebih dari yang lain. Maka di dalam Islam disebut orang yang karo. Orang karo punya kelebihan. Orang karo itu kelebihannya dikit-dikit. Sombong. Wong ganteng bisa utul serta kewaras.
sini Melayu. Itulah pengertian kita mendekat dengan Tuhan. Ada syaratnya apa dipakai? Bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran, termasuk puasa itu juga alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi perasaan kita tanamkan dulu kita dekat dengan Allah. Kalau perasaan ini didekatkan dengan Allah, kita sambung dengan caranya ada sambung. Itu tanda yang nyambung tadi. Nyambung deh panjang ini, tapi ini berjalan. Jadi jangan dikira sholat saja alat untuk mendekatkan kepada Allah. Karena dikatakan as-sholat lihat doa supaya dikudung. Jangan itu harus. Puasa pun juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang mukmin, lakukan puasa. Aku perintahkan seperti dilakukan sebelum umat kalian. Untuk apa? La'allakum, supaya kalian jadi orang dekat dengan Allah. Orang takwa itu orang dekat dengan Allah. Fasilitas, yang namanya dekat fasilitas. Saya dekat dengan Gusti, fasilitas. Saya kerepotan apa? Nah, dapat lagi beres, fasilitas. Terus pun saya, loh, ayah sakit? Iya, nak. Di mana? Di mana sakit? Ya, saya datang sana. Terkopono. Ini nomor biru dikirim. Soalnya cedek. Gak cedek lagi, kayak nomor keminggu. Lah, karena dekat. Dekat itu fasilitas. Mau saya domengin? Mau didomengin? Jangan dekat dengan Allah, dekat dengan orang yang punya fasilitas. Kita ikut kena fasilitas. Contoh ini contoh. Bijaknya Tuhan tidak peduli orang bodoh maupun orang pandai akan diangkat derajat oleh Allah. Yang bodoh pun diangkat derajat oleh Allah. Itu hebatnya Allah. Jadi Allah tidak pilih kasih. Mau yang melarat, kayak yang mau bodoh, yang belum bisa baca, yang sudah pintar, semuanya kasih-kasih. Dan sekarang judulnya ceramahnya kalau dekat di fasilitas, ada judul namanya bodoh tapi bin, bodoh tapi bin. Kuncinya dengan contohnya, ada anak sekolah kelas 1 SD dan naik-naik, kena penyakit departemen pergoblokan. Saking gobloknya sampai gurunya mau naikkan kesukaan. Saking goblok. Akhirnya di drop out. Setelah drop out, jadi remaja bodoh. Bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya. Anak dipanggil, sini nak, duduk sini. Kalau panggil ibunya itu mbak ya sadar nak, ya kon anak goblok. Bapakmu wis mati. Bapaknya dipakai aneh. Jadi lu goblok ibu, gak berpendidikan sendiri. Mbak ini larat nah. Mangane Meksiko bulupan tutur sampean yang duit-duit kerupuk. Tapi kan ada ciri hati nah. Kan menurut sana presiden menurut sana, rektor UIN nah. Ibu yang menungso kan yang menungso. Wakil bupati itu yang menungso kan yang menungso. Presiden Jokowi menungso kan yang menungso. Nabi Muhammad menungso kan yang menungso. Gesen Jen yang menungso. Lebih dulu nah, kan bodoh nah. Bedanya apa? Derajat. Dan ini supaya belajar nah.
nyegah orang tak sing ngatur derajat nah. Sapa mbok Gusti Allah nah cedhek ana senengare goblok ya tak. Mbok apa Gusti Allah itu di ini. Oh, anak masih goblok ojo nemen-nemen. Maksudnya mbok nyedhek sing ngatur nasib iku nah, sing ngatur derajat iku nah. Nyegah ana wong sing cedhek karo Gusti Allah. Niki judule dan kalimat dekat qarib wa idza zalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ma yastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ditunggu ibu sih suara ini film kurang ini nak cek orang sing derajat untuk atur derajat ini mbok bodoh tapi pinter. Anak yang tidak berpendidikan cuma kelas 1 SD loh, supaya hidup enak gimana suruh dekat ke orang yang enak akan jadi enak. Ini filsafat etos diinjak juga begitu. Gimana kita supaya saat kasih anak dekatlah sama Tuhan, nanti kamu akan dapat kasih Tuhan. Sama kan? Aku nek cinta ini tadi pastor. Masya Allah. Kita memang tidak kita sudah dikatakan who is Jesus Christus in the Quran dan Muhammad in the Bible. Di sisi ada urusan ini. Cuma nggak ngerti. Aku ngomong yang hebat. Akhirnya apa terjadi? Ya jangan jangan. Sopo mbok nek cara kene, nek cara kene ya Yai Kamit nah, nyedok Yai Kamit akeh. Kan kok cek munggah derajat sebab Yai Kamit itu wong derajat. Kok ada derajat? Lho kok ngono mbok lawan aku gak mondok. Kau salah ndok. Lah kan cuma doa apa wis penting. Bodoh gak ono duit tau. Ya wis cek Kamit. Apa jadi mbok? Kami sembahyang bareng Yai Kamit nah. Sembahyangmu padha karo sembayange waliullah, Yai Kamit waliullah. Kok gak sama ndok, gak repot-repot nah. Yai Kamit dono amin amin sampai nangis kon amin amin dek mburi nah. Padha karo donga-donga waliullah nah. Udah. Yai Kamit tahajud pengimakmu mana kon katut derajat korban. Udah. Goblok tapi judulnya pengajian ini goblok. Goblok. Lu kok goblok? Udah amin. Lu kok pinter? Ya sih terus aja. Mendekat. Jangan dibilang kita mendekat kepada Tuhan yang kuasa. Mendekat orang yang punya derajat kita akan ikut berangkat. Termasuk gitu ini kita mendekat kepada Gusti datang dari jauh-jauh, betul? Insya Allah tak jalur Rasul. Anakmu gak gelenduk tak tekan. Apa yang terjadi? Senin berangkat, Kamis berangkat, Senin berangkat, Kamis berangkat, Senin berangkat, Selasa pulang, Kamis berangkat, Jumat pulang, sampai puasa. Begitu saat tertentu, anak ini duduk di tongkat, dituding sama dia kamu. Enak, melihat, Yai masih singan. Anak ini mau ngomong, Yai, saya itu anak melarat, di stop sama dia. Oh, gak salah ngomong, kau yang ngepes-ngepes sama ini. Begitu anak ini pulang sampai di luar masjidnya nggak sadar baru satu langkah, mikir, aku nek menengahin aku baru sanggup ke masjid. Nah nek sanggup beli sopo aku melarat. Tak ngatur langsung yakin ya ibu. Begitu balik, oh tendek, ayo, balik. Sampai dia orang buka lawan dibuka.
ibu cahni ini ngamuk. Wah, ngawur. Alhamdulillah. Mbak ini tetap sujud. Begitu sudah duduk, ini lah konten anak ibu sing goblok. Sopo Yai Hamid? Yai Hamid itu sopo? Yai Hamid itu waliullah kan. Anane Yai Dawuh iku padha karo dawuhe malaikat nak kon diperintah gawe masjid akeh berarti kon kakak dadi wong sing oke nak gawe masjid akeh nak kon ahli swarga nak mbok melok kon yo nak kene nak bumi dhisik karo wedangi nak. Jangan nak singkat cerita Romo akan terjadi anak yang melarat dan tidak berpendidikan bisa bikin masjid sebanyak 146 masjid. Satu masjid tidak boleh 5 miliar Romo. Kali sekian dari mana itu gue? Tuhan atur karena kedekatan dia dengan waliullah. Ini sebab ojo mana jaga kali Gusti. Maka tanaman yang pertama tanamkan batin kita, roh kita dekatkan sama yang kuasa dengan optimisme. Jos. Tuhan akan kasih kucur sekali. Maka ada kalimat ayat la in syakartum la azidan. Kalau kamu syukur, aku tambah. Dan ini konsep bukan untuk muslim saja. Quran itu rahmatan untuk seluruhnya. Maka saya tertarik waktu ada tayangan King Andy. Keluarga saudara kita, keluarga besar Kristiani, seorang konglomerat ditanya sama dia, Bapak punya karyawan lebih dari 1 juta orang. Dalam satu hari keuntungan Bapak ceritakan 6 miliar paling sedikit. Pekerjaan begitu besar yang Bapak lakukan setiap hari apa? Pasti sibuk. Loh, Mas Andi. Nah kalau saya sibuk namanya saya bukan orang bahagia. Itulah saudara manajemennya. Ada yang ngatur. Saya sudah diam. Tidak ada pekerjaan. Itu kan sudah ngatur. Tinggal laporan, masuk duit, selesai. Nah kalau saya sibuk kan ya jadi susah saya. Apa yang menjadikan Bapak bisa sukses seperti ini? Satu, Mas Adi. Saya itu pekerjaan saya setiap hari bagi-bagi uang. Jadi beliau itu punya tim itu diperintahkan kamu ke kota sana cari dusun yang paling melarat, daftar berapa orang apa kirim duit bagi. Setiap saya membagi banyak duit, rezeki banyak dari Tuhan yang kuasa. Kasih Tuhan turun berbentuk rezeki yang luar biasa. Ini kan konsep Islam. Inilah rahmatan di alam. Jadi tidak benar kalau Islam teroris, goblok. Dan yang betul yang begini, minta Allah untuk interaction dengan Allah, untuk saling kait-mengkait. Jadi sama hidup sendirian. Ucaya ceramah pakai jas ini bul. Miskin besar. Yang punya takbir Islam apa kafir? Islam apa orang kafir? Orang Kristen. Jangan saya pakai. Boleh pakai sholat. Nah kalau kita tidak rukun mana bisa kita beli? Bu. Jadi menusuk makhluk ini. Kalau kami menusuk senenani makhluk ini. Ya jelas tuh. Saya pakai handphone dan beribadah bikinan siapa? Non muslim boleh saya pakai. Nah kalau hidup tak rukun mana bisa kita tahu? Dan bisa. Jadi hidup itu saling kait-mengkait, take and give. Rukun, ya begini. Rukun sampai akan dening tak prof kalau beliau kelamang buana kemana-mana. Tidak ada zaman
bisa puasa. Tak kasih contoh puasa ibu. Bu, puasa. Di dalam keyakinan kami Romo, Maryam itu adalah putra dari Siti Hannah. Siti Hannah bersuamikan Imran. Di dalam keterangan Al-Quran, Hannah itu nadar kepada Allah, ya Allah, barangkali sewaktu saya bisa ngandung, anak yang saya lahirkan akan saya ciptakan anak ibadah padamu dengan harapan anak laki. Begitu bobotan tambah gede, udah tambah cedek menjadi sebuah saluran kerosok. Ini gak sampai kuat umpamanya kalau kita ini. Lahir cabang bayi wadon, sehingga Siti Hannah gak sedikit kecewa. Ini waktu Tuhan mensakusti anak pulau itu. Dijawab kali Gusti Allah warisan pada ulang sahana, kendatipun anakmu perempuan tidak akan kalah derajat dengan laki-laki. Dengan gembiranya diterima, didampingi suaminya, dibawa ke Masjidil Aqsa, diterima Nabi Zakaria alaihi. Anak yang dilakukan dengan pendekatan nazar kepada Allah, produknya beda. Begitu sampai di Nabi Zakaria, diobengi Nabi Zakaria, kullama taqala alaiya Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Sampai Nabi Zakaria mendekat ke anak wanita yang namanya Maryam ini, tahu-tahu panganan sudah siap di situ. Nabi Zakaria kaget, ini panganan terus sopoi. Kaget akan bocah cilik, bocah dulu sopoi. Diamati dari Nabi Zakaria pagi sampai pada pagi, gak ada mau berbulan kamar, tapi makanan selalu datang. Nabi Zakaria ngampet. Dari ngampet, bocah isi Solomon ditakoni, anda lagi ada dari mana nak kamu makanan? Oh, gua ini tidak. Bapak, dedaran mereka dibentuk dari malaikat Jibril untuk saking suatu. Kami kasih tak tahu, saking Gusti Allah satu pada kami kena terbunuh. Pun dia cabang bayi bantu. Tidak suka-suka kok diajakmu yang ini panganan tongsuan. Akhirnya begitu Maryam ini tambah besar, datanglah malaikat Jibril mendekat kepada Siti Maryam. Begitu mendekat Siti Maryam akan ketakutan. Betul, rumah saya ono pemuda atau tumpang tadi nomor. Akhirnya makhluk ini bicara, anak Rasul bin Abdul Muzaki. Aku utusan Tuhanku Maryam, yaitu malaikat Jibril. Diabadi ulaman zakiyah untuk memberikan benih anak kecil di rahimmu Maryam. Maryam saat itu menolak. Perasaan dalam. Monggo. Akhirnya Siti Maryam betul-betul dimasuki janin, yang akhirnya rada perosot Siti Maryam takut kalau ada fitnah. Akhirnya beliau mengucilkan diri dari mihrabnya Nabi Zakaria ke satu daerah yang terpencil. Di sana dibesarkanlah kandungan dan makan minumnya dari surga sudah diatur oleh Allah. Begitu saat Siti Maryam akan melahirkan anak, Siti Maryam sempat putus asa. Gusti, belum pada ngahirakan anak ini, belum pada kada pucuk betapa besar fitnah yang harus aku terima. Saya lebih bagus mati jauh. Malaikat Jibril Jibril, boten nganggur kan, tinggal dia akan meninggal dulu. Habis dan dulu. Begitu turun, yang lahirkan anakmu, nanti kamu ditolong oleh Allah. Betul. Begitu dilahirkan, cengel. Akhirnya
Akhirnya ditolonglah sama Allah dengan didatangkan buah kurma yang saat itu untuk makannya Maryam dan putranya. Makanan itu bahasa Ibrani lahmin, maka keluarga besar kita menyebut dengan Bethlehem, Baitul Lahmin dalam bahasa Ibrani. Yang biasa sebenarnya dari sama. Di saat lagi suasana Siti Maryam takut luar biasa, takut kalau ketahuan orang dia melahirkan anak. Betul. Karena suara anak bayi ini terhembus oleh udara di daerah padang pasir tahun sekian kilo, sampailah di telinga orang-orang Arab sekitar. Aku kok koyok kerumus suaranya bayi. Karena saya tidak tahu lah, aku kok kerumus suaranya bayi. Boleh. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu Siti Maryam ketahuan. Susah, muncul fitnah. Nangis Maryam. Datanglah Jibril perintah. وَقُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Ya, puasalah kamu saya. Tutup mulut, jangan bicara. Ternyata puasa bisu itu ya ada. Maria. وَقُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Yang puasalah kamu sehari, tutup mulut, jangan ngomong. Saat itu kan fitnah santer. Yang dari mana? Akhirnya yang diperintah oleh Allah untuk puasa pendekatan diri kepada Allah. Apa itu artinya? Minta kekuatan, energi, kekuatan Tuhan turun pada dirinya agar dia terselamatkan dengan fitnah. Apa terjadi? Begitu puasa satu hari dan tidak ngomong, besoknya Maryam puasa. Maryam tidak puasa dan ngomong. Masyarakat berbalik tanya, yang ini apa? Mau ngomong gak ngomong? Saya ini ngomong. Anakku tuh konting. Bahasa ini. Siti Maryam bertinggal anak, artinya kalau kau tanya, jangan tanya aku, tanya anakku. Anak yang baru sehari ditopik langsung berdiri. Anak Abdullah akan yang kita pejalin Nabi yang Rasulullah ayo. Tak cepat nanya lama-lama gak bulan ini gak ngerti berjumpa. Tuas kesel lah ngomong. Anak bayi ini langsung berdiri menyampaikan saya, anak Abdullah, saya hamba Allah. Akan lihat saya diamanati kita. Wajib barakat saya diberi barakah. Jadikan Nabi dan diperintahkan untuk hormat sama orang tua, perintahkan sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Ini anak belum saatnya ngomong, langsung bisa ngomong. Khasiat daripada punya puasa kedatipun satu. Dalam kata filsafat jangan ngomong. Apa artinya? Jangan dicampuri dengan pekerjaan-pekerjaan maksiat dalam bentuk pembicaraan. Tutup mulut. Di malam mikir dan sing kesuwur bosok bisu, kusut asik madu garam bosok. Itu kalau puasa bisu, tidak mau ngomong. Tak perlu terus, kenapa? Nantinya biar tidak terkontaminasi oleh dunia. Terus percaya kepada Tuhan. Jadi dengan puasa satu hari fitnah selesai, anak diangkat derajat dari utusan Allah. Itulah Nabi Isa. Tidak cuma itu, diberikan mukjizat hebat. Karena hasil dari pendekatan kepada Tuhan, efeknya sampai kepada anak. Satu saat Nabi Isa ditantang umat Isa. Kalau memang Tuhanmu puasa datangkan makanan dari Nabi. Nabi Isa dulu. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunkan makanan. Turun makanan dari langit. Makan. Ditantang lagi Isa. Mbah Umat 400 tahun yang lalu. Tolong kafir kepada Tuhan puasa. Tolong, saya mau bicara. Dikosok kuburannya, bangkit bangun. Nah, kalau orang lahir buta, bisa dikasihku pijet mulai kepala. Isa kemarin usap panas. Masya Allah, coba Nabi Isa seorang tak kokon beri. Sing tak kokon musuh disik, sing duwe pondok. Oh beres beres, tapi asal kita punya perasaan dekat sama Allah. Makanya lakukan ibadah dalam bentuk apa saja, konsentrasikan batin, dekatkan diri kepada Allah. Dan usahanya silahkan mau wiridan, mau berdoa, mau sholat, mau puasa. Yang paling pokok jiwa rasa dekat dengan Allah. Just luar biasa. Allahumma amin. Niki mawon. Bener hatian mudah-mudahan manfaat. Untuk beserta Ibu Sen, ayah
Taufik wal Hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sebelum saya doa, ini masih ada makanan banyak. Jadi selesai doa, silakan ke stand masing-masing, pilih yang baik, yang bagus. Ada sate kambing, silakan makan masalah. Soalnya untuk saja ada. Tidak dalam tinggi bersinyo itu. Jadi saya doa selesai nikmati hidangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa bilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta malikul haqqi la ilaha illa anta ya Allah ya salam ya syafi ya shifa'ul qulub hattahil batahil kaslafil ahi ya sahih بمستعدل براكيل صداحة وصلاحة ومبي وأحرقها بالبركين وصيتي بفضل بسم الله الرحمن الرحيم يقدر كل شيء وعطي وعطي ولي علي قال موسى ما جئتم بشيء إن الله سبتل الخلص العمل المسلمين بيد القبول والوصول في تمام كل سؤال ومعمل خصوصا أنت تستعلم أسامي السلام Al-Fatihah. Terima kasih, kita akan ketemu nanti tanggal 5 Agustus. Sallallahu